Ya. Kalau yang berilmu itu lebih takut untuk berbicara. Ya, lebih takut untuk berbicara. Maka semoga ilmu yang Allah berikan di kesempatan malam hari ini, ilmu yang menambah rasa takut kita kepada Allah. Tidak lupa salawat teriring salam, semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah dalam mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa juga saya mengucapkan jazakumullahu khairan, terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Tentunya kepada takmir, juga untuk jamaah secara umum yang sudah mempersilahkan dan memberikan kesempatan. Ini tentu pertama kali nggih saya kalau datang ke sini sudah beberapa kali sholat. Nah, tapi untuk duduk di hadapan Bapak Ibu semuanya, ini baru kesempatan yang pertama di Masjid Baitul Jannah. Betul ya? Mbok, saya salah, tolong diluruskan. Nah, semoga ini menjadi silatu al-ukhuwah, bisa menyambung persaudaraan antara kita semuanya dan menambah keberkahan tersendiri untuk hidup kita. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam ini kita ingin saling mengingatkan lagi dan ingin saling menasehati, yang tentunya ini untuk diri saya sebelum untuk yang lainnya, tentang masalah keutamaan mencari ilmu agama. Ya, keutamaan mencari ilmu agama. Karena insya Allah kan kita semua hadir di sini kan tujuannya untuk cari ilmu. Insya Allah seperti itu ya, untuk mencari ilmu. Ya, kenapa kita cari ilmu itu? Saya awali dari sebuah peristiwa sederhana ya, yang dialami oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ya. Jadi diceritakan suatu ketika Imam Syafi'i itu dibelikan budak perempuan ya, dibelikan budak perempuan. Ini zaman dulu ya, zaman dulu kan ada budak ya. Budak perempuan itu ya, kalau sekarang kan tidak ada perbudakan, walhamdulillah ya, karena sudah memang sedikit demi sedikit di dalam Islam itu perbudakan dihilangkan. Budak itu dulu kalau dimiliki oleh tuannya ya, oleh majikannya, nuwun sewu, itu boleh digauli seperti antara suami dan istri ya. Itu budak ya, tentu beda ya, budak sama pembantu beda ya. Kalau budak itu boleh didatangi seperti seorang suami mendatangi istrinya. Nah, ceritanya disebutkan ya, ishtara ashabus Syafi'i lahu jariyah. Teman-temannya Imam Syafi'i itu membelikan seorang budak untuk Imam Syafi'i, untuk menemani ya, menemani hidup. Tapi dibelikan budak. Falamma kana al-lail aqbala 'ala ad-darsi wal jariyatu tantadhiru ijtima'ahu ma'aha. Ketika di malam hari
malam pertama, ya, di malam pertama, Imam Syafi'i itu sibuk belajar. Ya, sibuk belajar. Budak wanitanya ini nunggu, ya, nunggu momen waktu untuk bisa kumpul bareng dengan tuannya, yaitu Imam Syafi'i. Ya, nuwun sewu kalau ungkapan kita ya, niku sampun nyanding, ya, sudah nyanding. Falam yaltafit ilaiha. Imam Syafi'i tidak melengos sama sekali. Melirik pun tidak. Ya. Ini sudah satu atap dengan perempuan, ya, dan halal, ya. Tapi sibuk belajar sampai melihat pun tidak, ya, fokus, ya. Kayak orang lagi WA-an, fokus nggak Pak? Ya kan? Fokus banget kan? Kadang-kadang saking fokus bet diundang orang krungu, ya. Diundang bojone bisa orang krungu, ya. Saking sibuk ber-WA ria dengan temannya. Apalagi kalau grupnya rame, masya Allah. Syafi'i sibuk belajar tidak sampai melihat budaknya. Falamma asbahat sarat ilan nakhas. Ketika di pagi hari, budak perempuan itu mendatangi juragan budak, ya. Nakhas itu orang yang kerjaannya memang jual beli budak. Wa qalat habasuni ma'a majnun. Budak tadi, perempuan tadi ngadu. Bahasa Jawane wadul. Ya. Ngadu ke orang yang sudah menjual dia. Dia mengatakan, ternyata orang-orang yang membeli saya itu sudah mengurung saya bersama dengan orang gila. Siapa yang dimaksud orang gila sini? Syafi'i. Ya. Wanita tadi mengatakan, saya dikumpulkan, dikurung bareng sama orang gila ternyata. Ucapan budak ini terdengar oleh Imam Syafi'i. Ya, terdengar oleh Imam Syafi'i dan dia tahu yang dimaksud oleh orang gila oleh si budak tadi adalah dirinya, Imam Syafi'i itu. Baru ketika mendengar apa yang disampaikan oleh budak tadi, Syafi'i mengatakan, al-majnunu man arafa qadral ilmi thumma dayya'ahu aw tawani fihi hatta fatahu. Ya, beliau tegaskan, yang gila itu, yang gila itu, kata Syafi'i, orang yang mengetahui agungnya kedudukan ilmu, tapi justru disia-siakan, atau bermalas-malasan sampai kehilangan banyak ilmu. Ya. Itu kata siapa? Syafi'i. Orang gila, kata Syafi'i, itu orang yang mengetahui agungnya, ya, mulianya kedudukan ilmu, tapi disia-siakan atau bermalas-malasan. Ya, ya mudah-mudahan kita tidak jadi orang gila. Ya. Orang yang sudah tahu, ya, nuwun sewu ya, kadang-kadang Pak, Bu, kalau orang melewatkan kesempatan emas, ya, kesempatan emas yang sudah di depan mata, dan kesempatan ini kesempatan duniawi. Contoh, ya, ditawari pekerjaan enak bergaji tinggi, misalnya, ya, pekerjaan enak, kedudukan tinggi, gajinya besar, ya,
kok ndak mau? Ya. Saya yakin kalau sampai terdengar oleh banyak orang, ya, ada orang ditawari pekerjaan enak, gajinya besar, kedudukannya tinggi, ndak mau. Orang-orang akan mengatakan bodoh temen, gitu ya. Kalimatnya kurang lebih begitulah, ya. Bodoh temen, sudah enak-enak, ya, dikasih kedudukan tinggi, nggak perlu repot, tapi tidak mau. Seperti itu gambaran kurang lebih. Ya. Sudah tahu ilmu ini, ya, nantinya yang mengangkat kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidak mau mencari ilmu. Ya. Nah, permasalahannya adalah, ya, kayak tadi Imam Syafi'i, kenapa kok bisa sampai segitunya? Ya, sampai segitunya beliau itu tidak melengos. Ya. Sampai segitunya fokus untuk cari ilmu, bahkan tidak tergoda sama sekali dengan budak yang sudah disediakan. Ya. Itu karena tentunya seorang ulama itu mengerti betul, ya, bahwa yang sedang dihadapi, ilmu yang lagi dicari itu mahal. Ya. Ilmu itu sesuatu yang mahal. Tidak mau sampai ketinggalan. Kita, insya Allah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bukan masalah kita tahu atau kita tidak tahu keutamaan atau kemuliaannya ilmu. Insya Allah kalau tahu, banyak di antara kita yang tahu masalah keutamaannya ilmu agama, yang nanti insya Allah beberapanya disebutkan. Tapi yang lebih penting itu bukan sekedar tahu, ya, bukan sekedar tahu, tapi yang diharapkan itu adalah yakin. Ya. Kalau cuma sekedar tahu gampang, Pak. Ya, mendengar sekali dua kali hadis atau ayat tentang keutamaan ilmu, bahkan nanti di antara ayat yang akan kita dengar bersama itu ayat yang mungkin bagi sebagian telinga kita tuh sering. Ya. Hanya seberapa yakin ketika kita mendengar ayat tersebut. Nah, coba. Salah satu ayat yang sering kali diulang-ulang oleh para ulama, juga oleh para ustadz ketika memotivasi untuk cari ilmu, itu di surat Al-Mujadalah atau Mujadilah, ayat yang ke-11. Ya, ayat yang ke-11. Ini sudah sering sekali, ya, diperdengarkan dalam banyak majelis taklim. Firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala itu mengangkat, ya, orang-orang yang beriman dan berilmu, darajat, beberapa derajat lebih tinggi, ya. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kalau sudah dengar ayat begini, tinggal tanya kepada diri kita, rasanya opo gitu setelah mendengar ayat ini gitu. Ya. Kita membayangkan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala itu istimewa apa enggak? Itu. Ya. Kalau kita bandingkan, ya, ya. Andai kata ada orang kerja, ya, ada orang kerja. Terus bosnya atau atasannya ngiming-ngimingi, ya. Siapapun yang
rajin untuk hadir di pengajian di kantor ya. Misalkan ada sebagian kantor suka mengadakan pengajian. Siapapun yang hadir atau rajin hadir di pengajian kantor, di absen, maka dia cepat naik pangkat. Kinten-kinten niku dados sregep pengawasan apa mboten? Sregep banget. Ya. Saya saja ya, kalau seandainya ngisi, nggak usah diiming-imingi lah Pak, nggak usah diiming-imingi ya. Pengajian di kantor itu, kalau kepala kantornya ikut hadir saja kepala kantornya, karyawannya yang ngaji banyak. Padahal tidak ada iming-iming apa-apa, ya toh? Tidak ada iming-iming apa-apa, mung jalaran rikuh, ya kan? Masa kepala kantor yang ngajinya orang belum ngaji, ya. Padahal tidak ada iming-iming. Apalagi kalau sampai diiming-iming sama kepala kantornya, yang kelihatan sering datang di pengajian kantor, saya percepat kenaikan pangkatnya. Sinten sing mboten purun. Siapa yang tidak mau begitu? Perkaranya, ucapan kepala kantor itu bisa lebih sakti daripada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang jadi masalah. Ya. Mendengar ayat Allah belum tentu rasa semangatnya muncul. Ya. Dinaikkan pangkatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasa baik, ya. Tapi dinaikkan pangkatnya sama atasannya, semangat. Ya. Tinggal kita sebetulnya pondasinya itu ya. Ketika mendengarkan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam tentang masalah kemuliaan ilmu, keutamaan ilmu, itu kita dari awal memang harus punya pondasi bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau pondasi itu belum dapat, kita mau dengar ayat, mau dengar hadis, ya rasanya biasa-biasa saja. Ya, rasanya biasa-biasa saja. Kenapa sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebetulnya kita itu tidak menyadari, tidak banyak menyadari ruginya orang yang tidak cari ilmu sedari awal. Ya. Tidak menyadari ruginya orang yang tidak mencari ilmu dari awal. Saya gambarkan fenomena sederhana saja, ya. Nuwun sewu, saya tidak bermaksud untuk menyakiti hati siapapun, ya. Cuma kadang-kadang zaman sekarang kan ada istilah, nuwun sewu, istilah baper ya Pak. Niki ngertos mboten istilah baper Pak? Terbawa perasaan. Ya. Tapi nek sanjangnya para yai niku pengawasan niku kudu terbawa perasaan Pak. Kalau tidak terbawa perasaan mboten ngawas mangke. Ya, karena pernah saya sampaikan ini ya di suatu khutbah, ya rampung-rampung khutbah, ya saya langsung didatangi sama takmirnya, Ustadz panjenengan harus tanggung jawab. Loh, kenapa? Itu ada jamaah yang nangis katanya. Loh, itu salah saya kalau nangis gitu. Ya, tapi kan saya nggak bermaksud untuk membaperi siapapun ya. Apa fenomenanya? Ngapunten sekali. Tidak sedikit di antara orang itu yang baru bisa sholat ketika sudah dewasa. Ya. Baru sadar pentingnya sholat 5 waktu ketika nuwun sewu sudah usianya puluhan tahun. Kan tidak sedikit yang seperti itu. Tidak sedikit yang nuwun sewu sekali baru bisa baca Quran itu setelah pensiun. Ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena saya juga pernah ngajar
baca Quran untuk para pensiunan. Apa yang dirasa oleh mereka? Ada seorang nenek, ya, nenek ngelihat cucunya pinter baca Quran. Terus datang ke rumah cerita, karena cucunya sekolah di SD yang mengajarkan banyak ilmu agama, ya. Terus pintar baca Quran, maka mbahnya ini cerita, saya itu kalau melihat cucu saya, ya, melihat cucu saya pintar baca Quran, kok rasanya kepengen bisa baca Quran. Tapi ya kalau mungkin hitungan umur telat, hitungan umur, ya. Tapi kan insya Allah kita sudah faham bersama, tidak ada istilah terlambat untuk belajar, ya. Dan belajar akhirnya alhamdulillah, ya, meskipun nggih nuwun sewu niku yuswane sampun swidak langkung. Nah niku kadang-kadang ngajarine butuh kesabaran ekstra, nah, kesabaran ekstra niku saged mangke ikrone mboten khatam-khatam, ya. Nah, orang kan tidak menyadari ternyata dari dulu saya rugi tidak pernah belajar. Ya. Yang bisa baca Quran, ya, bisa baca Quran, itu jelas yang pinter Quran kan pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kata Nabi SAW, Allah itu mengangkat derajat orang-orang dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Dan Allah juga merendahkan derajat orang-orang karena kitab Al-Quran. Ya, orang yang punya perhatian untuk belajar Quran, mendalami, bahkan menghafalkan, mempelajari tafsirnya, mengamalkan, pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang masa bodoh, ya, yang masa bodoh, ya, senajan mungkin pangkatnya tinggi, ya, dia tidak akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang tidak kelihatan dari masalah badan, dari masalah baju. Kalau pangkat dunia kan kelihatan, ya. Kalau militer pangkat tingginya akan kelihatan dari jumlah bintangnya, gitu kan? Ya. Kalau mungkin di instansi-instansi yang sipil, ya, pangkatnya juga ada tandanya kadang di bajunya, atau mungkin banyak indikatornya, kendaraan kantornya bagus, kan begitu, ya, rumahnya bagus. Kenaikan pangkat dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak nampak dari masalah baju, tidak nampak dari masalah penampilan. Tapi di mana itu? Di hatinya manusia. Allah jadikan dalam hati banyak orang itu memuliakan orang yang berilmu. Meskipun bajunya itu robek-robek. Ya. Apa ulama zaman dulu bajunya bagus-bagus? Enggak. Tidak, ya, bahkan ada ulama yang pekerjaannya sampai numpang, nuwun sewu. Imam Sufyan Ats-Tsauri itu pernah kerja sama orang jadi tukang kebun, ya, kerja sama orang jadi tukang kebun, padahal ulama. Majikannya nggak ngerti kalau ternyata ini ulama, nggak ngerti, ya. Tapi pernah dengar ada seorang ulama namanya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, cuma nggak ngerti kalau ternyata yang kerja sama dia itulah Sufyan Ats-Tsauri. Dan dia nggak malu. Tapi kan namanya nggak hilang. Ya, meskipun majikannya nggak ngerti ini Sufyan Ats-Tsauri, nama Sufyan Ats-Tsauri nggak hilang. Ketahuannya kapan? Ketahuannya ketika
majikannya ini tanya, karena kebunnya kebun kurma, ya, ditanya, gimana hasil kurmanya, enak apa tidak? Ya, dia jawab, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu kurmanya enak apa tidak. Terus majikannya nanya lagi, memangnya enggak dicicipi? Ya, memangnya enggak ada yang dicicipi? Ya, maka dia katakan, tidak, saya enggak nyicipi satu kurma pun, satu butir pun kurma saya enggak nyicipi. Karena saya belum minta izin sama panjenengan. Ya. Nah, majikannya ini mendengar ucapan begitu, ya nun sewu, antara percaya dan tidak. Ya, ibarat kalau saya ungkapkan gini, gaya kayak lo jenengan Sufyan Ats-Tsauri sing dikenal jujur, karena dia tidak tahu. Ya. Kalau Sufyan Ats-Tsauri begitu pantas, ya, paling yang begitu ya cuma Sufyan Ats-Tsauri aja. Apalagi zaman sekarang lah, jangankan kebun korma, ya, duit saja diambil, apalagi jaga kebun korma. Tidak cuma satu butir yang dicicipi, sepohon. Ya. Maka ketika tuannya tadi mengatakan paling yang begitu cuma Sufyan Ats-Tsauri, nggak mungkin kamu seperti itu. Ya. Dia mengatakan, saya Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri. Ya. Kerjanya jadi tukang kebun, ikut orang lagi. Ya. Tapi itu kan tidak mengurangi kemuliaan di hadapan Allah, bahkan di hadapan manusia. Dan setelah itu toh yang tadinya jadi majikannya malah jadi murid lah, ibaratnya seperti itu. Jadi nggak kelihatan memang kenaikan derajat dan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari masalah pakaian, penampilan, enggak. Ya. Tapi itu nanti dimasukkan ke dalam hati manusia. Kalau Allah memuliakan hambanya, pasti Allah masukkan ke dalam hati manusia untuk memuliakan orang tersebut. Ya. Allah masukkan ke dalam hati manusia untuk memuliakan orang tersebut. Itu istimewanya orang yang cari ilmu. Ya. Tadi saya sebut masalah Quran dan masalah sholat. Ya. Coba sholat saja. Setiap hari kan kita sholat. Kalau kita ditanya, sekarang ditanya, jenengan sholatnya khusyuk no mboten? Jawabannya nopo kira-kira? Nah, Arab menjawab khusyuk mbok ora jujur, Arab menjawab ora khusyuk anu mbok kewenangan. Ya. Kenapa? Saya juga tidak berani mengklaim kalau saya sholatnya khusyuk, ya. Tapi kan pertanyaannya, kenapa? Apa sih yang menjadikan kita tidak bisa khusyuk? Boten mudeng nopo sing diwaos. Tidak paham apa yang dibaca ketika sedang sholat. Ya. Makanya orang sholat bisa bentuk sholatnya sama-sama 2 rakaat sunnah, ya. Yang satu nilainya tinggi, yang satu nilainya rendah. Tidak kelihatan memang, sama-sama sholat wujudnya sama, durasinya sama, ya. Tapi kenapa yang satu tinggi? Karena khusyuknya itu tinggi. Yang satu nilainya rendah, kenapa? Karena khusyuknya juga rendah. Terus untuk khusyuk gimana? Kuncinya, ya ngerti apa yang dibaca. Gimana untuk ngerti? Belajar. Untuk ngerti artinya Al-Fatihah, bagaimana? Ya belajar. Ya. Setelah itu baca suratan. Ya. Suratannya macam-macam. Ya. Kalau yang dibaca macam-macam juga hafalannya macam-macam, yang dipahami juga harus macam-macam. Ya. Makanya kalau yang
ngerti apa yang dibaca, meskipun dia jadi makmum, ya, meskipun jadi makmum, ya, itu akan mengikuti alur isi surat yang dibaca oleh imamnya. Ngerti soalnya. Oh, ceritanya begini. Makanya khusyuk, nggak kerasa. Panjang pun nggak kerasa. Kenapa? Karena ngikuti terus. Oh, ceritanya begini, terus. Nah, sing biasanya mandan kesel sikile niku, sing mandan tuh teklak doswet temen ke ya ora mari-mari salate. Nah, niku sing pancen mboten paham. Ya kan? Karena apa? Cuma mendengarkan saja. Tapi tidak ngerti arti yang dibaca. Bagaimana biar ngerti? Kan harus belajar. Ya. Zikir, ruku' dan sujud. Ya. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Terus duduk di antara dua, sujud, rabbik firli dan seterusnya. Dari takbiratul ihram sampai salam, ya. Coba kalau semuanya difahami artinya, insya Allah sholat itu konsentrasi. Ya, insya Allah sholatnya konsentrasi. Dan termasuk yang menambah konsentrasi sholat itu ketika kita sholatnya dalam tanda kutip bervariasi. Ya, bervariasi itu bukan artinya banyak hiasannya, bukan, tapi gonta-ganti. Ya kan, kita habis Al-Fatihah kan suratannya gonta-ganti kan. Napa bolak-balik kul kan tidak. Ndak kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbil qul huwallahu ahad. Ya kalau ndak gonta-ganti itu ndak nambah konsentrasi. Karena apa? Lidah itu bisa jalan sendiri, Pak. Ya. Lidah bisa jalan sendiri tanpa harus direnungi. Tapi kalau gonta-ganti suratnya, itu kan nambah konsentrasi. Lah buat nambah surat kan butuh hafalan. Untuk ngapalkan suratan harus belajar. Ya, makanya tadi ketika saya sampaikan di sebuah khutbah itu sampai saya suruh tanggung jawab tadi, ya, saya kan sampaikan begini. Mungkin ada di antara kita yang sholatnya sudah tua. Bahkan belajar sholatnya sudah tua. Nah, itu ada yang rasa begitu. Ya. Ada yang rasa begitu, ya. Terus mewek di depan saya, ya. Saya ya nyuwun pangapunten, nggak maksud saya untuk menyinggung siapapun, tapi itu saya sampaikan dalam rangka supaya hal seperti itu tidak terulang kepada anaknya. Cukup orang tuanya seperti itu. Ya. Kalau sudah merasakan iya saya telat ya sudah, anaknya jangan suruh telat. Gitu loh. Dan kita pun nggak ada kata terlambat, belajar terus, ya, belajar terus. Ya, itulah silsilahnya, urutannya kenapa kita itu derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berilmu, otomatis kualitas ibadahnya semakin tinggi. Ya, kualitas ibadahnya semakin tinggi. Kualitas ibadah tinggi, pahalanya banyak. Orang yang pahalanya banyak, itulah yang nanti derajatnya tinggi di hadapan Allah. Ditambah lagi kalau orang itu bisa mengajarkan ilmunya, ya. Guru TPQ, Pak, itu jangan diremehkan. Guru TPQ hanya mengajarkan Iqra 1 saja. Iqra 1 itu kan halaman terakhir kan epta begitu ya. Kalau yang ngajar Iqra atau mungkin belajar Iqra, halaman terakhir itu epta. Eptanya apa? Abata saja kho sampai ya. Terus dibalik lagi, ya sampai alif. Ilmu cuma huruf hijaiyah alif sampai ya dipakai sama santrinya untuk baca Quran. Ketika santrinya baca Quran mendapatkan pahala, ya. Satu hurufnya 10 kali lipat. Itu nyiprat sampai ke guru TPQ-nya yang cuma ngajarkan alif sampai ya. Sehurufnya 10 kali lipat. Ya kan? Sudah berilmu, ngamalkan ilmunya untuk membaca Quran, terus diajarkan kepada santrinya, santrinya pintar membaca Quran, gurunya dapat pahala ketika dia membaca Quran, dan plus dapat tambahan pahala ketika santrinya baca Quran. Kan pahalanya banyak.
yang pahalanya banyak, itulah yang kemudian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuma sekarang kalau ditawari jadi guru TPQ, kira-kira banyak yang mau atau banyak yang mau? Nah ini masalahnya. Ya. Jadi sedikit apapun ilmu, ya, itu tidak diremehkan. Nantinya akan ada kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain keistimewaan untuk orang yang cari ilmu, ya, itu sebetulnya kan banyak. Di antaranya disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah orang itu nantinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Ya. Hadisnya pun insyaallah sebagian kita sering dengar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Orang yang menempuh perjalanan untuk cari ilmu, jalan untuk cari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala bayar, Allah ganti perjuangannya itu dengan memberi kemudahan untuk nanti jalan menuju surga. Ya. Itu juga ada silsilahnya, Pak. Mesti akan seperti itu. Ya. Karena sudah cari ilmu berat, ya, itu jalannya saja itu sudah pahala. Jalannya sudah pahala. Cari ilmu, ilmunya diamalkan, pahala. Ya. Diajarkan, pahala lagi. Ya jelas orang yang pahalanya banyak, masuk surganya semakin gampang. Nah, begitu urut-urutannya. Nah, jadi intinya, ya, cari ilmu itu dan diamalkan plus diajarkan, itu akan numpuk pahala. Ya, akan numpuk pahala. Ditambah satu lagi. Ini sudah Isya, sudah bel ya, Isya. Satu lagi. Orang yang cari ilmu, ya, dan memang mendapatkan ilmu, dia akan didoakan bahkan oleh hewan-hewan yang ada di bumi. Ya. Hewan-hewan yang di bumi mendoakan orang yang berilmu seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hud la yusalluna ala muallimin nasal khaira." Ya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, penduduk langit dan bumi, ya. Lihat, Allah, malaikat, penduduk langit dan bumi, bahkan sampai semut yang ada di lubang dan ikan yang ada di laut, semuanya mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu yang baik. Ya. Mendoakan orang yang mengajarkan ilmu. Yang mengajarkan ilmu pasti sebelumnya sudah cari ilmu dulu. Ya. Kenapa mereka mendoakan orang yang berilmu? Apa urusannya kita dengan hewan? Ya, karena hewan-hewan itu berterima kasih. Dengan kita berilmu, kita jadi punya adab dengan hewan. Orang yang tidak berilmu itu enggak beradab bahkan dengan hewan. Ya. Coba lihat kurban kemarin. Nah, itu ya. Kurban kemarin yang ngasah peso depan sapinya. Beradab apa tidak itu? Tidak beradab. Malah nyembelih bolone depan sapinya. Itu kan nggak ngerti adab. Tapi kalau berilmu kan ngumpet, ngasah pesonya ngumpet, nyembelihnya juga diumpetin. Ya. Maka hewan-hewan semuanya berterima kasih dengan cara apa? Mendoakan. Ya. Itu urutannya. Ya, kenapa mereka ikut mendoakan orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Jadi ya kita dengan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan, punya waktu,
punya usia, punya kesempatan dan ada sarananya, ya, monggo digunakan semua nikmat yang Allah berikan ini untuk semaksimal mungkin mencari ilmu. Mudah-mudahan kita nantinya mudah ketika menjawab pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena semua nikmat yang Allah berikan itu pasti akan ditanya. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Kalian semuanya pasti akan ditanya pada hari kiamat itu tentang semua nikmat. Dan di antara nikmat yang Allah berikan itu adalah sarana untuk cari ilmu pada hari ini. Itu banyak sekali. Oke, panjenengan tidak perlu jalan jauh, ada pengajian di masjid, ya, itu nikmat dari Allah. Bisa saja itu ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla, kenapa nggak dipakai sarananya? Ya, kenapa tidak dipakai sarananya untuk mencari ilmu? Ya, ini sedikit yang bisa kita bahas bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kiranya mungkin demikian yang bisa disampaikan. Banyak kurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.